wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ketua DKM dan juga para ustaz lainnya serta para pengurus, juga Ketua RT dan para sesepuh serta Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Dan kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan, kesehatan, serta kita sampai kepada husnul khatimah. Dan kita juga terus berdoa di bulan-bulan ini, yaitu di bulan Rajab, mohon keberkahan dan mohon dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Untuk malam hari ini pembahasan kita akan memasuki surat Quraisy. Kemarin kita sudah membahas surat Al-Humazah, Al-Ma'un ya, Al-Ma'un jadi Al-Humazah. Nah sekarang kita surat Quraisy insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Quraisy seperti namanya yang gampang difahami ya. Arti dari Quraisy itu adalah sebuah nama dari suku besar yang ada di Mekah, yaitu suku Quraisy, dan itu suku Rasulullah SAW. Maka Quraisy ini sebenarnya nama dari kakeknya Rasulullah, cuman maksudnya kakek itu 12 tingkat ke atas gitu. Kalau orang Arab itu kan nama orang tua itu ayah, kakek, ayahnya kakek dan seterusnya ke atas itu nggak hilang gitu. Mereka terus ada, terus dibawa, terus disebut gitu. Jadi bin itu terus gitu sampai ke atas. Makanya Rasulullah SAW itu kan ada yang menulis riwayat silsilah keturunan Rasulullah itu bahkan sampai Nabi Ibrahim gitu. Itu kan sangat jauh sekali gitu. Jauh sampai 40 tingkat gitu ya, 40-an lebih. Walaupun menurut riwayat yang sahih itu sampai di Adnan gitu ya, Adnan. Kesananya itu tidak ada riwayat yang sahih, tapi kalau riwayat yang nggak sahih ada gitu. Ada namanya itu siapa saja itu ada. Nah baik, jadi Quraisy ini ada yang menyebutkan Quraisy ini nama lain dari Nadar, ada yang menyebutkan nama lain dari Fihr. Jadi itu kakeknya Rasulullah. Yang jelas hampir seluruh orang Mekah itu bagian dari suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu suku yang sangat besar sekali, sangat besar. Dan awalnya orang-orang Quraisy itu berpencar-pencar sampai kemudian mereka bersatu, berkumpul dan menjadi suku yang kompak, yang solid, kekeluargaannya itu kuat gitu, kuat. Baik, masih di surat-surat yang turun di Makkah, walaupun ada yang mengatakan ini surat yang turun di Madinah. Ya biasa sih ada perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan para ulama.
Jumlahnya cuma 4 ayat ya, suratnya cukup pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy, li'ilafi karena kebiasaan Quraisy, orang-orang Quraisy. Li'ilafi Quraisy karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim yaitu kebiasaan mereka rihlatas syita'i melakukan perjalanan. Rihlah itu juga udah populer di Indonesia gitu ya, nama perjalanan disebut dengan rihlah. Nah, rihlah mereka itu rihlata ada 2, yaitu rihlatas syita, perjalanan di musim dingin, ilal Yaman, ke Yaman, wassaif, dan perjalanan di musim panas, ila Syam, ke Syam. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, mereka memiliki kebiasaan untuk melakukan perjalanan perniagaan, perdagangan di musim dingin ke Yaman, ke utara ya, kemudian di musim panas ke selatan, yaitu ke Syam, ke Suriah. Kalau Yaman sampai sekarang namanya masih Yaman ya. Kalau Syam itu sekarang jadi beberapa negara, ada Suriah, kemudian Palestina, kemudian Jordan gitu ya. Nah, beberapa negara di sekitar situ, ada Amman, itu negara-negara yang dulunya Syam, tuh, negara Syam. Kenapa di musim dingin ke Yaman? Karena memang di Mekah musim dingin itu dingin banget, sehingga ini menjadi sesuai dengan kebutuhan mereka. Di musim dingin mereka mencari kehangatan ke Yaman. Sedangkan di musim panas, agar tidak terlalu panas gitu ya, mereka ke Syam, ke Suriah tadi. Fi kulli am yasta'inuna birrihlataini littijarah. Setiap tahun itu memang di 2 musim itu mereka biasa melakukan perdagangan. Jadi ada barang-barang yang merupakan hasil kerajinan tangan orang-orang Makkah, itu dibawa di 2 musim itu, baik ke Yaman maupun ke Suriah. Nanti dari Yaman ataupun dari Suriah mereka juga membawa barang dagangan gitu ya, bawa kain gitu ya, bahan pakaian, dan juga komoditas lainnya gitu ya, komoditas lainnya. Ini sebenarnya kebiasaan yang tadi gitu ya, di sebelumnya itu nggak ada. Justru ada orang-orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy sebelumnya mereka punya kebiasaan yang mereka namai dengan istighfar, bukan istighfar ya, bukan. Kalau istighfar kita membaca istighfar, ini pakai ain gitu ya. Istighfar. Apa itu istighfar? Ternyata istighfar itu kebiasaan ketika mereka berada dalam kondisi sulit perekonomian, kemudian kepala keluarga itu mengajak keluarganya untuk pergi ke suatu tempat, lalu mendirikan tenda, dan mereka tinggal di tenda itu sampai mati kelaparan. Nggak kebayang ya, negara Arab yang sekarang sekaya itu gitu, mereka dulunya punya kebiasaan seperti itu, yaitu mengalami kesulitan, mengalami kelaparan, sehingga mereka pergi ke suatu tempat sampai kemudian mereka tinggal di situ dan mati kelaparan. Dan ketika sudah dekat dengan masa-masa kelahiran Rasulullah, itu ada yang melakukan kebiasaan itu dari Bani Makhzum. Jadi Bani itu kan gini,
di suku besar Quraisy itu dibagi menjadi keluarga-keluarga bani-bani gitu ya. Ada Bani Makhzum, ada Bani Adi, ada Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarga besarnya Rasulullah. Hashim itu kan kakeknya Rasulullah. Jadi Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim gitu ya. Nah, jadi kakek ketiga gitu atas Rasulullah gitu. Nah, jadi ada yang berasal dari Bani Makhzum itu melakukan kebiasaan lama tadi, lalu ketika Hashim kakeknya Rasulullah SAW itu mendengar berita tentang adanya peristiwa ini, beliau sebagai pemimpin orang Quraisy saat itu mengajak kepada seluruh masyarakat Quraisy agar satu sama lain saling membantu, gitu. Saling membantu. Nah, itu yang membuat orang-orang Quraisy itu hubungan kekeluargaannya menjadi kompak dan menjadi kuat. Dan agar mereka bisa saling membantu satu sama lain, lalu mereka juga menjalankan aktivitas perdagangan tadi ke Syam dan ke Yaman, atau ke Yaman dan ke Syam tadi. Sehingga dari situ yang diserukan oleh Hashim kakeknya Rasulullah itu, dari hasil atau keuntungan perdagangan yang dilakukan oleh orang kaya, orang-orang miskin di suku Quraisy itu dapat bagian, mereka dikasih, itu dibagi. Nah, ini makanya menurut satu riwayat yang menjadi sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah menurunkan surat Quraisy ini. Jadi li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim, yaitu kebiasaan mereka rihlatas syita'i was-saif, melakukan perjalanan di dua musim, yaitu musim dingin dan musim panas. Kalau di kita musimnya bukan dingin dan panas, tapi hujan dan kemarau gitu ya. Kalau di barat atau di timur tengah sana, musimnya kan ada 4 ya. Ada dingin, panas, musim semi, dan musim gugur gitu. Saya kan kebetulan belajar itu, kuliah gitu ya, di kampus yang merupakan kerjasama antara negara Indonesia dan Arab. Jadi kami kalau di sana musim panas, di sini kami ikut libur, sehingga libur kuliah itu biasanya sampai sekitar 3 bulanan gitu ya. Karena memang mereka di sana lagi musim panas, jadi mereka nggak libur kuliah, perkuliahan dan aktivitas-aktivitas itu diliburkan. Kalau keluar mereka panas banget gitu. Kalau kita mah panasnya enggak, dapat liburnya aja gitu. Nah, baik. Jadi itu kemudian ketika di awal dikatakan li'ilaf karena kebiasaan orang-orang Quraisy, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka, yaitu orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah, beribadah. Falyabudu, hendaklah mereka beribadah rabb hadzal bait, kepada Tuhan rumah ini. Hadza itu artinya ini, al-bait itu rumah, kepada Tuhan rumah ini. Apa yang dimaksud dengan rumah ini? Yang dimaksud dengan rumah ini adalah Ka'bah, Baitullah. Jadi ternyata gitu ya, ternyata kebiasaan orang-orang Quraisy atau orang-orang Makkah melakukan perdagangan di 2 musim tadi ada kaitannya, ada hubungannya dengan keberadaan Ka'bah di tengah-tengah mereka, di kampung halaman mereka. Apa hubungannya? Jadi ternyata dengan keberadaan Ka'bah di Mekah,
mereka bisa melakukan perjalanan untuk berdagang ke Yaman dan ke Syam dalam keadaan aman dan sejahtera. Dan mereka menjadi bangsa yang dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitar Arab gitu. Di sekitar Arab. Karena sebenarnya mereka kan bisa melakukan perjalanan untuk berdagang aman, tanpa ada gangguan, tidak diganggu oleh perampok-perampok gitu, oleh begal-begal. Padahal kebiasaan atau hal yang biasa dialami oleh orang-orang yang ada di sekitar Mekah itu benar-benar nggak aman. Satu sama lain saling begal, saling ngerampok gitu. Kebiasaan itu yang terjadi. Sementara orang-orang Arab, mereka melakukan perjalanan, maksudnya orang Mekah gitu ya, orang Quraisy melakukan perjalanan ke Yaman dan ke Syam itu aman-aman saja, membawa barang dagangan dengan padahal banyak gitu ya, barang yang mereka bawa itu nggak ada yang ngebegal mereka, nggak ada yang ngerampok mereka. Dan ternyata ini tadi ada kaitannya karena keberadaan Ka'bah. Kok Ka'bah? Karena ini juga berkaitan dengan peristiwa yang nanti akan diceritakan dalam surat berikutnya. Surat berikutnya itu surat sebelumnya sebenarnya ya. Karena kita akan mundur gitu, yaitu surat Al-Fil. Karena di Al-Fil nanti akan ada cerita tentang penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah. Yang ketika pasukan gajah itu menyerang Ka'bah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'bah, bahkan membinasakan seluruh pasukan gajah itu. Pasukan yang begitu kuat, yang orang-orang Quraisy saat itu udah nggak bisa apa-apa. Mereka menyerahkan nasib Ka'bah itu kepada Allah, kepada Rabbi hadzal bait gitu ya, kepada Tuhan rumah ini, Tuhan Baitullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh kakek Rasulullah saat itu ketika berhadapan dengan Abraha, yaitu Abdul Muthalib gitu. Abdul Muthalib. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pasukan burung yang melempari pasukan gajah itu dengan batu-batu panas sehingga mereka semuanya mati. Pasukan gajah itu mati semuanya. Dari peristiwa ini, maka orang-orang Makkah, yaitu orang-orang Quraisy, menjadi bangsa yang disegani dan dihormati, dan gak ada yang berani ganggu gitu. Jadi tadi perjalanan mereka gak ada yang mengganggu, dan Makkah dan sekitarnya gitu ya, Hijaz, Makkah, Madinah, Taif, kemudian daerah-daerah lain gitu ya. Kalau sekarang kan ada Jeddah, ada Riyadh gitu ya. Itu daerah yang tidak ada yang dikuasai oleh negara-negara kuat saat itu. Jadi saat itu ada negara kuat, yaitu Romawi dan Persia. Romawi itu Bizantium, Romawi Timur. Kemudian Persia itu ada pusatnya itu di Irak gitu ya, di Iran. Nah, itu kedua negara ini adalah negara kuat yang memiliki kekuasaan di daerah-daerah termasuk daerah-daerah Arab, Yaman, kemudian Syam tadi, kemudian Mesir dan daerah-daerah lainnya kecuali daerah Hijaz atau Mekah, Madinah dan sekitarnya. Padahal mereka sebenarnya bukan suku yang kalau berperang melawan dua negara kuat ini bisa menang, itu enggak juga. Tapi memang mereka tidak dilirik gitu. Kayaknya dua negara kuat ini enggak tertarik untuk menguasai Mekah. Karena di Mekah memang tidak ada apa-apa, enggak ada sumber kehidupan. Sekarang waktu itu gitu ya. Waktu itu mungkin belum tahu kalau ada potensi minyak bumi yang menjadi bahan kekayaan gitu yang luar biasa itu.
Jadi nggak ada yang menjajah gitu. Tidak dijajah, kemudian perjalanan mereka aman. Dan itu tadi diantaranya karena ada Baitullah, Ka'bah. Dan Ka'bah adalah masjid, rumah Allah, tempat ibadah tertua yang ada di muka bumi ini. Tertua pertama, yang tertua kedua adalah Masjidil Aqsa di Palestina. Palestina. Baik, jadi falyabudu rabb hadzal bait, karena kebiasaan orang-orang Quraisy bisa melakukan perjalanan untuk berdagang ke Yaman dan ke Syam itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat-sangat besar, kenikmatan yang membuat mereka menjadi orang-orang yang sejahtera, yang awalnya tadi mereka punya kebiasaan bunuh diri, berkeluarga gitu ya, bunuh diri sama-sama kayak tadi. Nah, sekarang mereka nggak lagi berada dalam kebiasaan itu karena mereka menjadi orang-orang yang sejahtera karena hasil perdagangan mereka yang dilakukan dalam perjalanan ke Yaman dan ke Syam. Berarti itu adalah nikmat yang sangat-sangat besar. Oleh karena nikmat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, falyabudu, maka bersyukurlah kalian, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah mereka memang tidak suka beribadah? Sebenarnya orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy itu orang-orang yang percaya bahwa Allah itu Tuhan mereka, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia, yang mengatur perjalanan alam semesta. Mereka percaya. Hanya saja ibadah mereka salah, ibadah mereka tidak benar, karena mereka beribadah kepada Allah itu melalui perantara, yaitu dengan menyembah berhala-berhala. Itu masalahnya. Padahal menyembah berhala itu bukan ajaran yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Jadi orang Mekah itu kan mengaku kalau mereka itu penerus agama Nabi Ibrahim yang disebut dengan Dinul Hanifiyah. Masalahnya jarak antara Nabi Ibrahim dengan mereka itu udah sangat jauh sekali, jauh banget, sehingga penyimpangannya juga udah jauh. Makanya ketika Rasulullah SAW diutus, Ka'bah itu penuh dengan berhala. Katanya ada sekitar 360 berhala dengan 360 nama yang berbeda. Jadi masing-masing punya nama. Berhala ini, jadi misalkan berhala A itu punya keluarga ini, berhala B punya keluarga ini gitu. Jadi masing-masing itu Tuhannya beda-beda, yang disembah oleh mereka beda-beda. Dan mereka mengatakan menyembah berhala ini agar berhala-berhala itu menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah gitu. Mereka mengatakan begitu. Jadi ini penyimpangan yang tidak masuk akal, karena berhala itu adalah benda yang mereka bikin sendiri gitu. Kan ada cerita ya, bahkan kalau mereka sedang perjalanan, kan tadi orang Mekah suka melakukan perjalanan jauh gitu. Jadi kalau mereka sedang melakukan perjalanan, berhala-berhala mereka tidak bisa mereka bawa, maka mereka membuat berhala baru yang bisa mereka sembah di perjalanan, tapi berhalanya dibuat dari roti gitu. Nanti kalau mereka lapar, berhalanya dimakan gitu. Nah, ada cerita seperti itu. Jadi kalau kita masih sekarang mikirnya aneh gitu ya, aneh. Jadi Allah Subhanahu wa taala kembali menegaskan, falyabudu, beribadahlah orang-orang Quraisy itu dengan ibadah yang benar, dengan ibadah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak disekutukan dengan pihak-pihak lain dengan apapun gitu ya, termasuk berhala-berhala itu. Nah, gitu, falyabudu
Rabb hadzal bait alladzi at'amahum, yang telah memberi mereka makan dan membuat mereka kenyang, min ju'in, dari kelaparan, wa amanahum, dan memberi mereka rasa aman, keamanan, min khaufin, dari rasa takut. Jadi mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang hidup dalam kelaparan dan ketakutan. Mereka menjadi orang-orang yang sejahtera, rizki mereka melimpah, hasil dari kebiasaan mereka berdagang, kebiasaan yang bisa mereka jalankan dengan aman, tentram, dan sejahtera, karena mereka adalah orang-orang yang berasal dari satu tempat, yang di tempat itu ada Ka'bah, Baitullah. Subhanallah. Ini surat Quraisy, gitu ya, surat Quraisy yang menceritakan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada orang-orang yang mendapatkan nikmat. Bersyukurnya itu dengan menyadari status mereka sebagai hamba dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah, beribadahlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, karena yang memberi mereka rizki yang berkah, rizki yang lapang, rasa aman itu bukan yang lain, bukan berhala-berhala itu, tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Ka'bah. Tuhan Ka'bah. Jadi itu kebaikan, keuntungan, keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy. Nah, di sini kita menjadi memang juga bagi tidak ada satupun dari kita yang di dalam hidupnya tidak diberikan nikmat oleh Allah. Kita bisa nikmat, bisa berjalan, bisa melihat, bisa duduk, bisa tidur, bisa makan, bisa, dan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, yang kita miliki. Semuanya adalah nikmat yang luar biasa besar, tidak terhingga dan tidak bisa kita hitung. Maka perintah yang Allah turunkan melalui Rasulnya kepada orang-orang Quraisy itu juga harus kita ikuti. Karena kalau nggak bersyukur, yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan nikmat itu dari kita, naudzubillah gitu. Jadi cara menjaga agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita dengan awet gitu ya, nikmatnya awet, terus terjaga, bahkan terus bertambah, adalah dengan bersyukur. Ada seorang ulama mengatakan begini, andai Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidup ini hanya memberikan kepada kita nikmat bisa bernafas saja, bisa menghirup dan mengeluarkan udara, berarti kan misalkan nih, kita nggak punya mata untuk bisa melihat, nggak punya mulut untuk bisa bicara, nggak punya telinga untuk bisa mendengar, tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya bernafas saja. Kata ulama tersebut mengatakan, nikmat itu sudah lebih dari cukup untuk kita jadikan seluruh hidup kita untuk bersyukur kepada Allah. Dan ada cerita lainnya, cerita yang Rasulullah itu menceritakan seorang ulama yang hidup di masa dulu, yaitu di masa Bani Israel. Jadi ulama ini hidup 500 tahun dalam ibadah. Dia tinggal di sebuah bukit gunung di pegunungan Kaukasus namanya, yang dikelilingi oleh laut Kaspia. Beliau hidup 500 tahun dalam ibadah. Kemudian karena kesolehannya, Allah memberikan kepada dia nikmat di depan saungnya itu, gitu ya. Depan saungnya ada mata air
yang memancarkan air jernih dan segar, walaupun dikelilingi oleh laut, airnya itu serasing gitu. Delima sehari matang gitu. Sehari matang gitu, terus setiap hari dimakan 500 tahun. Kemudian ulama ini meninggal, dan ketika meninggal diceritakan dia diperintahkan untuk masuk surga sama Allah. Allah memerintahkan kepada dia, masuklah engkau ke surgaku karena rahmatku. Ternyata sang ulama menolak, interupsi kepada Allah. Ya Allah, mohon izin, masukkan hamba ke surgamu karena ibadah hamba. Begitu kata sang ulama tadi, sang rahib gitu ya, sang rahib. Allah mengulangi perintahnya sampai 3 kali, masuklah kamu ke surgaku karena rahmatku. Karena si ulamanya ini kekeh, kata Allah, kalau begitu ya udah kita hisab gitu. Akhirnya dihisab. Baru dihisab dengan nikmat sebelah mata, nikmat sebelah mata itu ya, belum nikmat yang lainnya ya. Itu ibadah yang 500 tahun si hamba itu tidak bisa menandingi nikmat sebelah mata itu. Subhanallah. Memang nikmat Allah itu luar biasa ya. Luar biasa. Jadi wajib banget bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini diantara hikmah yang ada di dalam surat Quraisy ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk beribadah sebagai ungkapan rasa syukur mereka atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka dengan begitu luar biasa. Wa alladzi at'amahum min ju', Allah yang memberi mereka makanan sehingga mereka tidak lagi lapar, wa amanahum min khauf, dan memberi mereka rasa aman sehingga mereka tidak lagi memiliki rasa takut tadi gitu ya, rasa takut. Baik, jadi ini pembahasan kita di surat Quraisy. Kalau masih ada waktu dipersilahkan jika ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu sekalian. Belum waktunya azan ya? Tadi ada hikmah yang bisa kita ambil dari surat Quraisy ini, bahwa betapa pentingnya kita menyadari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus memperbaiki dan meningkatkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada hikmah lain yang bisa kita ambil dari cerita surat Quraisy ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk beribadah, dikaitkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu nikmat tadi intinya gitu ya, intinya nikmat mereka memiliki kebutuhan yang sangat-sangat mendasar di dalam hidup, yaitu tidak lapar dan tidak takut gitu, yaitu kebutuhan kesejahteraan, kecukupan dalam rizki, dan kebutuhan keamanan, tidak tidak diliputi, tidak dikelilingi dengan rasa takut. Ini kan kebutuhan yang sangat-sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Maka kita juga kan kalau kita berada dalam naungan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, kita rajin sholat, rajin ke masjid, ke mushola, mencari ilmu gitu ya, beribadah, zikir dan lainnya. Lalu kita juga harus mengajak yang lain gitu ya, mengajak yang lain. Nah, dari hikmah ini sih, agar kita mengajaknya itu bisa punya power gitu ya, bisa punya power, maka orang yang diajak itu jika mereka membutuhkan bantuan
untuk mendapatkan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan agar tidak lapar, rizki, maka bantu. Begitu juga dengan rasa aman. Walaupun kalau tanggung jawab ini sih sebenarnya yang paling besar ada pada pemerintah, gitu ya. Pada pemerintah. Jadi pemerintah itu memang berkewajiban memberikan kesejahteraan dan keamanan kepada rakyatnya, gitu ya. Kepada rakyatnya. Tapi kan nggak ada salahnya kita membantu pemerintah untuk semampu kita, gitu ya, semampu kita. Kemudian kalau kita misalkan kan gini, kita ngajak orang sholat. Kalau ngajak orang sholat, ngajak orang ngaji, ada berkatnya, jadinya rame gitu ya yang ikut gitu. Mungkin itu diantara hikmahnya yang, oh ya, memang Allah juga ketika memerintahkan kepada orang-orang Quraisy untuk beribadah itu, Allah kasih dulu gitu, kasih mereka rizki, kasih mereka kesejahteraan, kasih mereka keamanan. Nah, jadi kalau orang sudah merasakan betapa mendapatkan rezeki, betapa mendapatkan keamanan, lalu kemudian tidak mau beribadah, nah itu benar-benar keterlaluan gitu. Kalau kata Bang Roma mah terlalu gitu. Terlalu. Jadi ini sih hanya salah satu hikmah, sarana ketika kita mau mengajak orang. Dan kalau kita misalkan memang suka berbagi kepada orang yang ada di sekitar kita, gitu ya, berbagi, jangan lupa juga kepada orang-orang yang kita bagi itu untuk mengajak mereka berbuat baik, gitu, mengajak mereka beribadah, mengajak mereka sholat, ke mushola, ngaji dan seterusnya. Kalau gitu berbaginya pamrih dong. Itu kan bukan kebaikan kita, tapi buat kebaikan bersama, gitu ya, kebaikan mereka juga. Bukannya kita minta sesuatu yang lain gitu untuk kebaikan kita, bukan. Nah, ini diantara hikmah juga dari apa yang kita baca dari surat Quraisy ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur. Satu lagi ada kalimat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa setiap ada nikmat itu mengharuskan adanya syukur. Karena kalau nggak ada syukur, maka nikmat akan hilang. Dan setiap ada syukur itu pasti akan ada tambahan nikmat. Jadi kalau kita bersyukur, Allah pasti akan menambah nikmat. Dan setiap ada tambahan nikmat pasti harus disambung dengan tambahan syukur. Syukurnya harus meningkat gitu, harus meningkat. Kemudian kata beliau, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah berhenti memberikan tambahan nikmat kepada orang yang terus bersyukur. Jadi kebayang ya, bagaimana nikmat yang akan didapatkan oleh orang yang selalu bersyukur. Makanya syukur itu memang rahasia atas kunci kebahagiaan dalam hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Baik. Nah, baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan ya untuk kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca di malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bisa kita amalkan sehingga mengantarkan kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dan mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.